yaitu pertama-tama saya terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin yang ada pada tempat ini sempat bersama-sama kami dalam satu rangkaian acara untuk penanganan video. Untuk itu saya perlu sampaikan kalau tidak ada kajian yang tidak mungkin hari ini kita berada di tempat ini. Kemudian di dalam hal ini saya perlu katakan dari bulan September ini kejadian ini sudah mulai kita adakan pertemuan-pertemuan. Namun saya di Kawatuna tetapi saya tetap diambil dan saya sebagai warga Pokoya itu saya perlu sampaikan. Jangan baru tanda tangan karena Kawatuna dicari Pokoya itu lebih saya sampaikan. Untuk itu karena dalam hal ini kalau macam apa ini saya kenal di Kawatuna. Jadi untuk itu ini masalah saya perlu tahu sebentar bukan mengungkap supaya terungkap ini masalah. Sejarahnya dari 2 bulan lalu ada terjadi hal-hal di Pokoya ini sehingga kalau ini timbul masalah-masalah yang begitu dilihat tidak bisa diselesaikan per orang. Untuk itu 1 orang 2 orang sudah batu tapi Nabil Pamuli ampa ini. Untuk itu karena semua itu saling bersandara maka kami dari masyarakat itu mengundang segala unsur baik pemerintah tingkat 1, tingkat 2-nya dan unsur kepolisiannya untuk mengangkat. Untuk itu karena sudah terjadi hal-hal yang memang kita tidak inginkan. Untuk itu begitu dicari kesimpulan bahwa ini kesalahpahaman tetapi itu ada. Jadi akhirnya pada waktu itu di lirik itu saya tidak selalu saya ada di sana yang itu perlu saya sampaikan. Kadang ini begitu dituturkan ini masalah apa kesalahan. Akhirnya saya kembali menyampaikan bahwa ini istilahnya salah bibi. Nah itulah sehingga begitu diputuskan begini jadi sehingga muncullah ide dipertemukan di leresan. Jadi itu alhamdulillah begitu dipertemukan ada kata sepakat supaya kita aman karena manusia keluar itu mencaca bersama. Ini hanya satu salah paham. Jadi itu dalam hal itu sudah pihak yang dianggap keliru dalam hal ini sudah saling dipertemukan itu. Saya juga tetap itu pada itu. Sehingga dalam hal ini ditentukan begini. Jadi saya juga katakan mengapa saya diambil di sini dalam mengikuti hal ini. Jadi ternyata saya Kawatuna juga Pokoya dan termasuk kecamatan Mandikulore. Untuk itu saya memberanikan diri lah karena untuk kebaikan kita bersama. Bapak Ibu hadirin kami hormati, untuk itu setelah dilaksanakan itu pertemuan hanya mendapat titik temu sampai pada tanggal 9 dari bulan September Oktober jadi jalan 2 bulan. Jadi jalan 2 bulan begitu dipertemukan akhirnya mendapatkan sepakat akhirnya yang dikatakan itu salah dikarenakan ibu ada. Jadi untuk itu dikasih lomong ke pengadilan karena itu ibu disuruh kamu bikin nol kumau. Jadi kebetulan juga waktu begitu itu ibu saya diundang di tempat yang ke sana. Saya melihat toko begini alhamdulillah sudah. Untuk itu dikasih lomong ke pengadilan kami menggita anu ibu disuruh kanamoi karena tahun itu anin konamu natomo ibu na. Jadi natomo aku ani ada memang tuang, tapi ada tanaman terbaik tapi sepeda nama. Nah, sehingga ada kesempatan untuk terapi lebih berarti sehingga dapat titik temu. Akhirnya diakui dan dia yakin bahwa memang dia katanya karena ada tuh kami yakin saya tadi. Oleh itu dari kesatu kesimpulan akhirnya dicari ke bagaimana cara itu dikarenakan dia ibu salah bibi sehingga pada waktu itu telah ditentukan iya. Sehingga dalam waktu itu tentunya kita itu aneka sama tidak mungkin mengobrolkan dan saling menunjuk. Sehingga di sini dari sini ada dari Manawa ada dari Kota Palu begitu. Jadi
kamilah di situ. Tapi saya heran juga saya di waktu itu di Buenos di sana. Saya dia begini, kagetnya saya. Begitu datang di acara, saya dipercaya ke acara. Sehingga saya pada di tetap sakit, saya tetap menyempatkan diri. Karena apa diboyong ini di bawah ya, banoge, maka sempat ke sana. Itu yang kita sempat. Nah, itulah saya paksakan itu. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tidak punya kelebihan, tetapi demi membantu untuk kelatihan ini, saya tetap hadir. Ya untuk itu, napa lagi lalu hasil atau mutu ibu jadi mikirin lalu atau lihat usaha-usaha ini bahasa kasarnya tapi yang tidak yang keliru dalam hal ini. Ya untuk itu, dari napa lagi anunya apa waktu itu sombong akan di sini. Nah, dia rumah pinggan. Jadi untuk itu beginilah kalau hukum ada tetap diuraikan. Sehingga saya dari malam kami datang sini kemarin itu saya. Jadi itu bersama. Jadi untuk itu tentunya kita ini sebelum kita lagi mau sombong supaya hal-hal yang sudah lalu kita lupakan dan kita kembali biasa masing-masing berusaha. Tetapi itu dengan batas-batas sampai di mana usaha ini dan sampai di mana usahanya dia. Ini tentunya kita ini dari pengertian dan semua kita itu punya kekeliruan, insya Allah kekeliruan akan mudah. Sehingga di dalam hal ini saya atas nama Surabaya menyampaikan terima kasih kepada kita semua kesempatan pada ini, karena dalam hal ini tentunya kebersamaan kayak dikatakan sudah sudah. Jadi dalam hal ini tentunya ada hampir sudah tahu, cuma tinggal sebutannya berbeda. Untuk itu kepada kita yang tergoyang, beginilah penyelesaian terjadi aturan wadah sehingga ahli aturan wadah di bawah wadah boleh terima atau salah kita laksanakan pengeluaran ini. Jadi untuk itu kenapa juga beban mereka yang kita tahu untuk dari tinggal dari yang hubungan ini hubungan jadi sesuatu dari doke dari yang untuk itu karena dia nak boleh untuk menolong kenapa dia di beban. Jadi untuk itu karena kita ini dipandu acaranya, tentunya saya pelaporannya itu tidak terlalu ke sana karena tidak cukup. Cuma saya menyampaikan lagi terima kasih kepada semua unsur yang telah membantu masyarakat Bogor yang di dalam menteri peran. Mudah-mudahan begitu disombong sudah komentar ini bisa kita tamu yang makan dia kita demo kita tanggal kamu 50. Jadi untuk kita nih kita tahu juga sampai saya pemantaan kuasa dan sampai saya dibangun kuasa manu ada. Jadi marilah kita saling mengerti dan saling pengertian, dan di dalam hal ini saya juga terlibat di dalam perusahaan begini. Iya, tetapi kita juga dalam menghargai sedikit masalah kemana di mana kita tidak itu lanjut di sini, sehingga jadi tidak aturan. Jadi mereka sudah ikuti aturan yang di sini. Alhamdulillah dijadikan semua. Tentunya kita tadi menyertikan kenapa ada itu pengadai. Jadi kita ini mau kategorian kita. Jadi untuk itu kami atas nama masyarakat Bogor menyampaikan terima kasih kepada Pak Wakapolres. Saya sebentar video. Jadi beginilah keadaan di Bogor, tetapi insya Allah sudah ini. Jadi kami tidak bicara sebetulnya kita ini kalau ada terlalu tidak mau mana lebih dan kalau kurang. Hanya dalam hal ini tentunya kita tiada lain menginginkan ketua itu berjalan dengan aman, dan saya namun belum tutup sebagai mentara Bogor, saya mendahului mendoakan kita ini supaya jadi tetap dalam menjaga kuasa sampai
jadi banding kuat. Barangkali yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 18 September 2022 seharusnya 7 ekor kerbau, tetapi ada kesepakatan dari tim di Pemada tidak boleh ditawar tetapi diminta boleh, maka Tosala meminta hanya berbentuk bukan kerbau tetapi sapi 7 ekor. 7 ekor sapi telah dibagi ke 3 wilayah keadatan. Pertama, wilayah keadatan Kota Palu, kemudian Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi telah melaksanakan acara Posambale Songko dan Pogaro Ibu. Hari ini kita juga menyaksikan atau menghadiri upacara adat Posambale Songko Pogaro Ibu. Insya Allah tempat Donggala akan dilaksanakan pada bulan depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya acara kita lanjutkan. Maroso Agama, Maroso Pemerintah Mamina. Selanjutnya sambutan yang pertama adalah Ketua Dewan Adat Kota Palu. Ya, baik, kita lanjutkan saja. Selamat datang, ini Dewan Adat daripada Pitumbota Donggala. Silakan datang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami silakan dulu memberikan sambutan dari perwakilan masyarakat adat di Poboya. Kami dengan hormat kami undang Bapak Dr. Haji Hidayat Makarate MSI, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Yang saya hormati hadir bersama-sama kita pada hari ini Dewan Penasehat dan Pelindung Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Habilur Hidayat MSI. Yang saya hormati, yang kita hormati bersama-sama Ketua Dewan Adat Palu, Sigi, Donggala, Parigi, Banawa yang sempat hadir bersama-sama kita pada hari ini. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Gubernur, yang mewakili Bapak Wali Kota Palu, yang saya hormati Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palu yang seperti Pak Kapolres, Diwakili Pak Kapolres, Sultan dari TNI, yang hormati tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perempuan, Bapak Ibu hadirin sekalian terhormati. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, dengan segala izinnya kita semua diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di rumah adat Rangkubul ini untuk mengikuti acara yang kita laksanakan pada hari ini. Salam dan salam dijatuhkan kepada beliau kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami dimintakan untuk mewakili masyarakat adat Poboya menyampaikan sepatah dua kata berkaitan dengan pelaksanaan acara hari ini. Kami ingin sampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya di seluruh wilayah keadatan yang ada di Sulawesi Tengah ini, masyarakatnya adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat, budaya, dan hukum yang berlaku di pemerintahan kita. Masyarakat kita adalah masyarakat yang patuh dan taat kepada
kepada semua hukum yang berlaku termasuk hukum adat. Dan tentu juga dengan keberadaan lembaga adat yang telah terbentuk mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan serta desa, maka struktur perangkat keadatan kita sesungguhnya termasuk yang telah lengkap yang ada di Indonesia. Oleh itu pada hari ini kami mewakili masyarakat yang ada di Pulau Poboya ini menyampaikan kepada kita semua ucapan terima kasih atas kehadiran kita. Inilah bentuk penghormatan kita, bentuk wujud kepedulian kita terhadap bagaimana kita menjunjung tinggi adat yang ada di kewilayahan kita ini. Oleh itu acara keadatan seperti ini menjadi penting dalam rangka untuk kita menunjukkan kepada semua pihak bahwa selain hukum formal yang berlaku di Indonesia ini, di daerah kita ini, kita masih punya perangkat adat yang juga memiliki aturan-aturan yang sampai hari ini kepada diakui oleh negara untuk dapat dijalankan dalam rangka untuk menjaga ketertiban dan kebersamaan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Hari ini adalah wujud pelaksanaan aktivitas itu. Olehnya kami dari masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Poboya ini, saya diminta oleh keluarga untuk menyampaikan sebuah kata, menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua yang hadir di sini, dan kemudian menyampaikan permohonan jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Dan yang paling penting adalah kita semua bersepakat untuk mari kita junjung tinggi ketentuan yang berlaku baik secara formal maupun menurut hukum adat yang berlaku di wilayah kita masing-masing dalam rangka untuk menjaga keamanan, ketertiban, keberlangsungan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, pengurusnya yang memfasilitasi kegiatan ini. Yang saya hormati para sesepuh adat atau para ketua lembaga adat dari wilayah keadatan Palu, Sigi, Donggala, Parigimoto yang sempat hadir, dan ketua-ketua lembaga adat wilayah yang saya maksud, semuanya alhamdulillah hadir di tempat ini. Yang saya hormati Pak Kapolres, kedua Pak Kapolres dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Pak Darlim, Pak Ramil, yang mewakili dan hadirin dan para tokoh-tokoh wanita, tokoh-tokoh pemuda, para tokoh-tokoh adat yang sangat hadir, contoh orang tua kita dari Kawatuna tadi yang sudah bertuturan ya, tentang keadatan. Dan yang saya hormati Pak Hidayat, mewakili masyarakat adat Poboya dan seluruh masyarakat adat Poboya dan masyarakat Poboya secara khusus yang saat ini dilakukan kegiatan. Pertama-tama tetap kita bersyukur untuk tubuh ya, karena kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kesehaatan sehingga dapat hadir di Banu ada di Poboya ini dalam rangka menindaklanjuti hasil kesepakatan di Banu Kapulere, September, yaitu tentang dibunuh anak atas Tosala Saladini. Jadi saya sebagai sesepuh adat, sesepuh masyarakat adat Sulawesi Tengah memberikan apresiasi kepada Badan Musyawarah Adat Provinsi yang bisa memediasi, bisa menjadi perantara
untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan keadatan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Ya, walaupun sebenarnya kejadian itu lokusnya ada di Koboya, mestinya cukup dengan lembaga keadatan Koboya sebenarnya. Tetapi ya mungkin karena lembaga adat Koboya sangat menghargai, menghormati badan musyawarah adat tingkat provinsi, maka dikonsultasikan ke provinsi. Dan memang saya ikuti terus perkembangannya dan akhirnya sampai pada keputusan lembaga adat yang ada di Sulawesi Tengah yang diwakili oleh beberapa kewibawaan adat, sehingga memutuskan di gunung adat kepada Tosalang adalah sapi 7 ekor dan lain-lain perangkat yang lain. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh tokoh adat kita tadi, macam-macam keputusan adat di gunung adat tersebut. Dan alhamdulillah hari ini kita melaksanakan di gunung adat, mulai dari bersama dengan Japi dan sebagainya. Ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia sudah ditunaikan, dia punya salah diri, dia punya kesalahan. Tapi belajar dari kesalahan ini, maka tentu saya sebagai sesepuh masyarakat adat menghimbau kepada kita semua masyarakat adat, kepada kita semua masyarakat Sulawesi Tengah, marilah kita sama-sama selalu menjaga harmonisasi, selalu menjaga silaturahim, supaya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama, salah diri dan kesalahan-kesalahan lain di waktu-waktu yang akan datang. Ini pengalaman yang jadi contoh ke depan. Mudah-mudahan semua masalah-masalah yang berkaitan dengan ada kaitannya dengan keadaan, misalnya contoh yang sudah ada MOU-nya antara lembaga DMA, Badan Musyawarah Adat dengan pihak kepolisian, khusus untuk kesalahan-kesalahan yang dipiring sifatnya ringan dan tindak pidana ringan itu boleh diselesaikan secara adat. Dan memang itu juga adalah salah satu membantu pihak kepolisian di dalam menyelesaikan masalah yang muncul di desa atau di kampung, untuk bisa segera selesai dengan kasus itu. Sehingga saya kira apa yang dilakukan oleh lembaga adat sekarang ini adalah untuk membantu pemerintah, khususnya melalui pihak kepolisian, dalam penyelesaian masalah masyarakat adat itu sendiri di wilayahnya masing-masing. Jadi sekali lagi saya berharap ke depan, mari tetap ditegakkan aturan-aturan yang bisa kita selesaikan melalui masyarakat adat, alhamdulillah, dan tidak bisa tetap melalui hukum positif ke pihak kepolisian. Tapi saya tidak percaya sepanjang semua masyarakatnya bisa selalu bersilaturahim, bisa berkomunikasi, dan bisa menjaga hubungan silaturahim itu, maka insya Allah tidak akan ada lagi kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi di wilayah masing-masing. Itulah saya harap ke depan untuk masyarakat adat, ya khususnya lembaga-lembaga keadatan, tolong tetap ditegakkan di bawah keadatan yang ada di wilayah itu, agar semua masalah-masalah masyarakat adat yang ada di wilayahnya bisa diselesaikan dengan baik dan benar, dan tidak ada unsur-unsur lain atau kepentingan lain yang memboncengi di dalam setiap keputusan adat. Mudah-mudahan betul-betul objektif dan terukur serta ikut profesional. Ya, saya kira ini harapan saya di dalam keputusan masyarakat adat ke depan. Saya kira itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan selaku sesepuh masyarakat adat. Dan saya juga tahu persis, karena pembentukan Badan Musyawarah Adat itu waktu itu saya masih gubernur, saya SK-kan, sehingga ya pantas dan patutlah saya ditempatkan sebagai pelindung dan penasehat dari Badan Musyawarah Adat. Artinya
juga sebagai pelindung dari masyarakat adat di Sulawesi Tengah ini. Saya pikir itu sehingga tidak ada salah tafsir lagi, ada apa kalau dirikan ya, karena saya sebagai pelindung dan penasehat dari Badan Musyawarah Adat di Sulawesi Tengah. Saya pikir inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sekali lagi mudah-mudahan kejadian ini hanya sampai di sini, tidak ada lagi kejadian-kejadian lain yang punya butut-butut yang lain, sehingga kita bisa duduk selalu bersama di benua yang ada seperti ini. Dan ke depan saya harap masyarakat adat juga apabila ada suatu keinginannya rebutlah bersama-sama ketua dewan adatnya untuk menindaklanjutinya kepada pemerintah atau kepada aparat-aparat teknis terkait supaya semua permasalahan di lapangan kita bisa selesaikan dengan damai. Tidak perlu harus ribut, tidak perlu harus demo, tidak perlu harus segala macam cara yang justru merugikan masyarakat adat itu sendiri. Kasihan masyarakat yang tidak tahu menau persoalan, akhirnya harus menanggung semua akibat daripada perbuatan teman-temannya yang lain. Makanya saya harap semua keputusan adat, semua keputusan lembaga adat di wilayah di desa itu betul-betul sudah mengakomodir kepentingan masyarakat adat yang ada di desa ini, supaya tidak ada masyarakat adat kecewa kepada lembaga adat yang ada. Saya pikir itulah barangkali yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya tidak berkenan, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.